Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita saat ini. Minum kopi apa mana tadi? Yang ini. Ini yang punya Ari. Iya. Nah, sekarang kita mau tahu nih tentang sustainability. Gimana menurut Ari? Apa itu sustainability? Sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan. Kalau misalkan kita berbicara dalam konsep masalah kopi, apa aja yang kita inginkan? Yang kita ingin ketahui tentang sustainability itu sendiri? Mungkin secara Ari yang dulu dari kerja di kopi ya. Satu aja bang, dari kayak lagi buat latte art atau cappuccino yang kayak gitu-gitu, itu kan kebanyakan mereka sih susunya kayak main nggak diukur gitu loh, maksudnya sisa steamer pasti mereka buang udah kalau udah beres. Nah kayak gitu-gitu sih bang. Jadi kita ke konsep sustainability dulu dari awal. Sustainability itu kita inginkan sustainable artinya berkelanjutan yang dimana tidak hanya kita yang bisa mengkonsumsi satu produk, tapi juga generasi setelah kita. Nah ini yang kita harapkan dari sustainability ini. Jadi sustainability itu luas sekali, dan beberapa apa istilahnya perusahaan juga mereka punya masing-masing, ada namanya bagian sustainability dan environment. Jadi masing-masing punya responsibility, dan masing-masing juga bagaimana mereka bisa mempromosikan sustainability. Nah sustainability ini kalau dalam Islam itu kita udah diajarin namanya tabdzir. Artinya jangan tabdzir, wala tubadziru tabdzira innal badzira kana ikhwana syayatin. Jadi jangan berbuang-buang. Jadi kalau makan seperlunya, apa yang dibutuhkan makan. Dan dalam Islam kan misalkan makan sepertiga gitu kan, buat apa istilahnya ya begitu. Sebenarnya Islam udah ngajarin. Nah tapi kenapa praktisnya lebih banyak daripada yang Western, yang non Muslim? Ya karena manusia semakin banyak di dunia, terus kemudian tidak terkontrol. Jadi mereka berbuat apa yang semau mereka. Ya karena freedom gitu kan. Nah balik lagi masalah kopi. Kalau kita berbicara masalah sustainability di kopi, berarti setiap coffee value chain dari farm to cup sampai kita serving ke customer tuh ada punya masing-masing miliki value yang bisa sustainable. Ya. Contoh nih yang tadi Ari bilang, dari susu penggunaan susu dalam frotting untuk membuat latte art. Dengan susu yang tepat, artinya dengan ukuran yang tepat, nanti ya akan lebih apa istilahnya, ya tidak buang-buang susu lah, karena susu kan mahal ya, beberapa negara juga di dunia itu susah untuk mendapatkan susu. Terus kemudian kedua, yang paling utama yang sekarang kita lihat itu adalah peranan sustainability di farm. Yang video kita sebelumnya kemarin bicarakan masalah fourth wave, di mana 2030 nanti 25% dari demand kopi di dunia itu kurang. Karena farmnya kurang, manusia semakin bertambah, terus kemudian faktor indikator lain juga, orang semakin banyak mengkonsumsi kopi. Nah balik lagi ke farm, bagaimana kita menjadikan sustainability ini balik ke farm lagi, karena yang sebelumnya kita bahas yaitu harga juga tidak berubah. Ya, terus kemudian dengan salah satu solusi ada namanya PEX 360 yang menjadikan blockchain, roaster bisa langsung beli ke farm. Nah ini yang memitigasi dengan harganya tinggi, maksudnya harga yang tidak diinginkan oleh petani. Jadi roaster dan petani memiliki satu kesamaan yang diinginkan, yaitu mutualisme tadi. Nah pertanyaan, bagaimana nih untuk mempromosikan sustainability ini, Ri? Gimana tuh bang? Ya sekarang kan kita lihat kan barista kerjanya cuma ngelatih dan segala macam, kadang juga memberikan ya kalau begini rasanya seperti ini, kalau begini rasanya. Bagaimana kalau misalkan barista itu nanti berbicara tentang memberikan permasalahan misalnya seperti why generasi berikutnya nanti apabila mereka tidak bisa minum kopi seperti yang kita minum sekarang, dengan alasan harga yang sangat mahal. Sekarang udah kelihatan nih berapa harga, yang di sana harga 9 dirham, 9 real. Ini harga ya mungkinnya tiap tempat 17. punya harga yang berbeda. Berbeda. Kalau tempat begini harganya jadi mahal ya. Itu fasilitas juga mungkin gak sih bang? Di sana ada wifi gratis, sini nggak ada. Tempat lebih enak sih. Terus jadi bagaimana kita yang di coffee value chain ini bekerja bersama-sama untuk mempromosikan bahwasanya kopi itu penting dan petani itu butuh sokongan. Nah bagaimana caranya, yaitu dari kita sendiri, artinya dengan mempromosikan sustainability dengan misalkan dengan membawa nama petani. Artinya masing-masing roaster kadang ada yang sudah membawa nama petani ya ketika jualan kopi. Betul. Nah itu artinya salah satu bentuk kemajuan untuk mempromosikan specialty coffee, karena petani itu
60% semuanya dari smallholder. Yang kita minum sekarang ini kopi dari smallholder, terkhusus yang specialty ya, bukan yang komersial gitu. Tapi menurut abang sendiri kayak gini, contoh kecil aja kayak gini, apakah ini sustainable gak sih bang? Oh iya, Dengan pakai menggunakan paper cup udah dari dulu. gitu. Sebenarnya sih Starbucks ya, bukannya kita ini ya, walaupun komersial mereka itu banyak langkah-langkah positif untuk bisa membawa komunitas itu berpikir sustainable. Yaitu dengan kayak dengan tumbler gitu ya. Tumbler, iya. bawalah tumbler Anda sendiri maka akan mendapatkan kopi gratis. Terus kemudian dikasih paper cup. Terus kemudian juga community development mereka biayain, dan sekarang ada namanya Starbucks Foundation juga, dan itu jauh lebih maju. Nah, yang kita inginkan seperti itu. Jangan hanya Starbucks tapi juga yang specialty cafe yang seperti ini gitu, yang bisa mempromosikan specialty coffee, bukan hanya dari kopinya itu sendiri akan, tapi juga kembali ke hulu karena produksinya di situ gitu. Tapi menurut abang sendiri specialty coffee seperti apa sih bang? Karena kan kebanyakan orang, maaf potong, kayak bilang Starbucks itu nggak specialty coffee nih kayaknya. Ini permasalahan nih, kayak gitu. Specialty coffee yang sekarang kita lihat kan bagaimana cara penanganan di green coffee, dan green coffee yang kita lihat ya, specialty coffee itu dari 80 plus 80 plus kurang dari 80, kita harus sebutkan produk ini kurang dari 80%, artinya belum masuk specialty coffee. Siapa yang ngasih 80? Q-grader. Nah, jadi dan Q-grader tidak mungkin 1 orang, 3 orang, 6 orang yang sama-sama memberikan assessment atau penilaian terhadap kopi itu sendiri. Nah, kalau udah masuk 80%, nah insya Allah itu udah specialty, tinggal di roasternya lagi. Makanya roaster juga harus Q-grader, karena dia akan bisa membandingkan pada saat sensory cup tester, dia bisa membedakan bahwa oh ini masih terjaga kualitasnya, oh ini lebih dari 215 kayaknya rasanya ada agak 215 derajat Celcius kayaknya rasanya agak terbakar sedikit dan ini nggak bagus untuk consumers. Nah, yang kayak gitu. Oke bang, itu specialty coffee. Jadi bukan specialty coffee itu bukan yang tempatnya yang butik terus kemudian ininya wah terus kemudian enggak, kembali ke rasa daripada kopi. Kita bisa merasakan nggak kopi yang ditanam di Bali misalkan, yang ditanam di Kintamani, yang ditanam di Kenya, Guji, Hambela, terus kemudian ditanam di mana lagi di Nicaragua, bukan di Medellin, Antigua, terus kemudian di berbagai macam di seluruh dunia. Nah, ini yang kita inginkan dari specialty coffee, pengetahuan. Makanya kembali ke third wave of coffee movement, orang-orang memahami bahwasanya oh ini specialty coffee dan rasa seperti ini, oh ini rasa El Salvador, oh ini rasa ini, oh ini rasa seperti ini gitu. Oh, mempunyai karakter sendiri lah ya. Tapi bang, ingat standar 80%, 80 plus, sorry. Tapi sekarang kan ada beberapa coffee shop yang dimana udah terpisah loh antara si roaster sama si Q-gradernya. Nanti mereka saling berhubungan. Apakah itu tidak sustainable bang? Kalau nggak sustainable di cost untuk membayar labor ya. Jadi kalau bisa roaster adalah Q-grader juga. Q-grader juga adalah roaster dan kalau bisa juga barista. Lebih sustainable lagi. Abang dulu kerja di Dubai roasting. Kadang jadi ngebar juga, kadang juga ngebungkus kopi, terus kemudian berkomunikasi dengan customer, kemudian juga berkomunikasi dengan green coffee, terus kemudian juga yang terakhir, ya semuanya alhamdulillah dari situ sih lebih sustainable. Saya berterima kasih akhirnya saya punya pengalaman yang lebih dibandingkan yang lain. Tapi bukan berarti cuci piring juga bang. Tukang cuci piring juga. Ya udahlah, pokoknya namanya kerja di apa istilahnya di swasta ya begitulah, jangan ngeluh ya. Dan iya, tapi kebanyakan orang kan bang lebih enak stay di suatu tempat loh. Maksudnya kayak barista gitu. 10 tahun bakal begitu aja, 10 tahun bakal begitu aja, nggak bakal maju. Apalagi yang nggak mau belajar. Iya. Yang nggak mau belajar itu nggak bakal maju. Kalau cuma latte art, kita bisa nyari berbagai macam orang yang bisa dibayar dengan harga murah, tapi dengan pengetahuan. Makanya majukan diri Anda dengan pendidikan, terus kemudian profesi Anda, profesional. Itu bagaimana caranya Anda bisa menekuni dan artinya ada sesuatu yang bisa Anda achieve di situ. Kayak misalkan jurnal artikel yang bisa bicarakan dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda observasi, apa yang Anda bukan hanya tekuni aja, maksudnya findings yang Anda dapat dari profesi Anda, dan ini jarang sekali. Tapi bukan berarti nggak boleh ngelatih, maksudnya bang ya. Kita kan bisa ngelatih nih, harus diwadahi gitu. Kayak di SCA gitu intinya atau apa gitu. Oh iya, Specialty Coffee Association itu kunci untuk profesional. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau keluar uang untuk gitu ya,
kayak percuma kita misalkan ngomong panjang lebar tentang kopi yang gini, dimana kita tidak punya SCA, kualitas. betul, SCA itu di dunia itu mewadahi seluruh barista di sedunia dan mereka punya kurikulum. Anda mau sepintar apapun, CQI, Coffee Iya. Quality Institute, dari mana kurikulumnya? SCA, standar mereka dari SCA. SCA, Lexicon, World Coffee Research, segala macam, itu semuanya tergabung ke situ. Makanya jangan ngeyel gitu loh. Kalau ini kayak kemarin siapa sih? Enggak sih bang. Kemarin si Ari. Enggak, biar ketika kita ngomong tuh punya power. Gitu ya bang. Enggak lah. Udah. Power buat teriak-teriaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.